wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Lu pada ngerjain adik gue ya? Ya nih, banyak banget yang minta buat kita konten bareng. Mbak Dewi konten dong bareng sama Mas Yan. Pada ngerjain lu itu, biasa. Anggota padepokan kalau lagi nyari perhatian begitu. Gak tahu deh bukan. Iyalah. Nih kemarin tuh aku open Q&A Mas. Banyak banget pertanyaan yang masuk buat Mas Yan. Maksudnya ini mau orang pada nanya dulu. Mau nitip Oh iya, lu pertanyaan kemarin buat posting Mas foto Yan. pas sunat ya? Imut banget. Lu masih bunder. Dewi dulu ketong. Sekarangnya udah cakep deh. Kecilan. Ya aku lihat ya pertanyaannya ya. Nih, ya. Mas Yan. Awal mula garangan tuh apa sih Mas? Garangan itu spesies sebenarnya, spesies yang lebih mematikan daripada buaya. Kalau orang dari zaman dulu kan buaya tuh, ya kan. Terus apa lagi? Habis buaya apa namanya? Kadal, ya kan. Kadal. Itu garangan spesies baru karena ada spesies yang tega gitu. Makan nggak cuman yang bujangan aja, termasuk pacarnya temen, istrinya temen, sikat juga, itu garangan. Wow. Nggak punya belas kasihan lu. Kayak berarti bener ya, Deal kata Apa? jadi penerus garangan Mas Yan. Jangan lah. Bos, jangan. Bos, jangan. Biar kayak bapaknya aja. Kayak Mas Taufik. Ya, Mas Yan, Banyak yang nanya, Wi? banyak Mas, lumayan alhamdulillah. Mas Yan tuh kelahiran tahun berapa sih Mbak? Itu jawab lu aja sih, kan dia tahu. Kenapa orang kok masih ada yang nanya kayak gitu sih? Berarti kalian selama ini nggak percaya ketika gue bilang umur gue 28. Ku tak percaya. OMG. Ada yang ragu ternyata. Berapa deh? Aku sama Mas Yan tuh beda 9 tahun. Dewi tahun 94. 92. 92. Heeh. Berarti gue berapa tuh? 83. Aku lahir itu tanggal 6 Juni tahun 8. 8 Juni ya. 8 Juni tahun 1983. Malah hafalan Dewi daripada gue nggak pernah hafal tanggal cuy. Setiap ulang tahun pokoknya mereka ini yang ingetin gue malah kalau hari ini ulang tahun. Mas selamat ulang tahun ya. Oh iya gue ulang tahun ya hari ini. bener. Tuh. Mas Yan sama Mas Agus tuh beda berapa tahun? Beda setahun. Mas Agus tuh 84. Aku 84 beda setahun. Nah, Bacanya semua Wi. Banyak banget emang. lumayan. Ya nggak apa-apa Wi, biar 8 menit. Mbak Dewi pas kecil pernah rebutan makanan nggak sama Mas Yan? Gue tuh orangnya paling sayang sama adik. Jadi kalau mereka pengen ya paling gue coel doang udah gitu gue kasih. Cuman coelannya lebih banyak atau lebih dikit nggak tahu, gue lupa. Tapi seingat gue enggak, tetap gue duluin adik-adik. Iyalah. Kalau ketahuan, kalau pas lagi nggak ketahuan ya gue umpetin, gue makan sendiri. Kalau pas ketahuan gue bagi. Iyalah. Seberapa sayang Mas Yan ke adik-adiknya? More than everything gue, more than everything. Jangan kan tuh harta, nyawa aja mereka minta gue kasih. Amin. Dari kecil akrab nggak Mbak sama Mas Yan? Mas Yan tuh nikah pas aku SD kan Mas? Gue nikah tahun 2003, lu kelas berapa tuh? Kelas 5 ya? Apa kelas? Enggak lah, Apa kelas 6? lu udah SMP mungkin. SD kayaknya. SD 2003 kelas 6. lu kelas berapa berarti? SD kelas 6 apa ya? 2003. SD kayaknya. SD ya? Ya mungkin lah. Eh, Tapi aku kan dari tahun 98 udah nggak di rumah, gue udah mengembara. Dulu yang sering di rumah itu Dewi sama Ibu. Diagus, sama ibu, sama bapak. Aku dari tahun 98 udah menghilang melanglang buana. jadi aku jarang ketemu sama Mas Yan sih. Jarang banget. Dari kecil jarang ketemu Mas Yan. Mas Yan tuh SD sama kayak Mas Agus nggak sih? Di Di Islamik? Islamik, sama. SMP? Agus di Islamik apa di? Iya, Agus di Islamik sama. Iya benar. SMP juga Islamik? SMP-nya beda. SMP gue di SMP 1 Tangerang. SMA di Al-Azhar kan ya? SMA di Al-Azhar, bareng semua. Soalnya aku ingat Pak Yamin tuh pernah bilang sama aku, kamu adiknya Rian kan ya? Rian tuh pernah nyalain petasan di kelas. Iya. Pas lagi pelajaran. Dulu pas lagi pelajaran apa ya? Kimia apa gimana? Lu tau petasan korek kan?
yang kalau dinyalain terus meledaknya lama. Nah, gua kan ngerokok, jadi sepatu itu gua tempelin sama itu loh. Goretannya korek itu loh sobek. Gua kasih double tip, gua taruh buat jaga-jaga kalau gua ngerokok, tinggal bawa korek doang. Lah petasan itu gurunya ada, gua nyebar petasan 8 beberapa dulu. Dia Al-Azhar cuy, bayangin Al-Azhar. Des lempar, des lempar, des lempar. Udah itu, Bu izin ke toilet. Oh iya Yan silakan. Gua di luar ngitungin dong. 1, 2, 3. Wah, pada teriak. Kayak bom. Iya itu guru-guru pakai ingat semua mas. Ingat banget. Yang paling diingat di sekolah itu cuma 2 orang. 1 kalau nggak yang paling pinter, 2 yang paling begal. Mas Yan dulu bandel nggak ya? Udah jawab barusan. Bandel. Nih Mbak Dewi pernah ikut nyalo di terminal nggak sama Mas Yan? Nggak pernah. Nggak. Adik-adik gue harus strike di jalur pendidikan. Dewi harus kuliah, Agus juga harus kuliah. Jangan semuanya kayak gue, nasibnya gimana? Kasihan bapak, kasihan perusahaan. Tapi aku ingat itu pas bapak awal-awal punya bis, aku kan diajak ibu ke terminal mas. Terus ada kernet nawarin aku sama ibu, Bu naik Mewarianto gitu. Iya, saking nggak pernahnya ibu sama Dewi ke terminal sampai teman-teman yang kerja di sana nggak ada yang tahu kalau itu istri dan anaknya Bapak Haji Arianto. Bener. Mas Yan pas kecilnya tuh imut-imut nggak? Ganteng cuy. Ini gue lagi sama Dewi nyariin deh foto gue waktu kecil mana ya. Lu kalau lihat foto gue pas umur 3 tahun 4 tahun gitu, bayi bong lewat. Sumpah gue nggak bohong. Orang dulu pas lagi sekolah suruh bawa foto masa kecil lagi, gue tampil di mading, orang pada teriak, ini foto siapa? Ganteng banget, ganteng siapa banget. Begitu gue ngomong, itu foto gue. Wah anak siapa lu colong-colong lu foto. Nih apa sih arti nama Rian Mahendra gitu? Ibu yang ngasih nama Rian Mahendra tuh bapak atau ibu mas? Bapak apa ibu ya? Kalau ibu sih katanya, kalau bapak tuh Mahendranya dari mana gitu? Kata aku pernah dengar bapak ngomong, Mas Yan tuh dikasih nama Rian Mahendra soalnya ibu senang nonton film India katanya. Iya, Mahendranya karena ibu senang nonton film India. Rian tuh dari apa gitu? Makanya nama gue aslinya Rian Malhotra Vikram Singh. Mas Yan perasaannya pas udah nikah terus punya anak gimana mas? B aja. Karena gua tuh otak gua setelah kerja dulu Alin waktu abis lahiran pertama kali kan masih di Jakarta. Lahiran di Tangerang. Iya, lahirannya kan di Tangerang, saya di sana. Sedangkan gua kan harus tugas di sini di Kudus. Jadi pulang juga jarang, paling setahun 2 kali 3 kali ketemu anak. Ya nggak tahu, gua orangnya terlalu gila kerja ya. Jadi bukan ayah yang baik lah, jangan kalian tiru gua. Jadi nggak ngerasain anak-anak kecilnya gue ya Allah. Sekarang kan Saili udah gede mas, udah mau kuliah. Gimana perasaan Mas Yan kalau dia ngapelin Saili? Bawaannya sih pengen mutilasi orangnya. Gila nggak ada takut-takutnya, dia berani injek rumah gue ngapelin anak gue gitu. Dia nggak mikir tangan gue gede gue. Tapi alhamdulillah belum ada. Karena buat ngapel ke rumah itu susahnya banyak. Susahnya banyak. Ngelewatin pos satpam, masih ngelewatin kantor tiket, masih ngelewatin rumahnya Omni, masih ngelewatin masjid, ya kan, masih baru ke rumah. Jadi jarang lah orang punya nyali buat ngetop rumah gua, rumah anak-anak gua, rumah kita ini. Oh iya, aku tuh dulu pas SMP pernah dibeliin HP sama Mas Yan, aku ingat banget itu. Oh iya, gua sayang HP banget. Samsung, apa sih? Omnia tuh. Omnia ya. Dulu gua kan udah kerja, udah punya gaji dong. Dulu gaji gua 1,5 juta sebulan. Awal-awal kerja 1,5 juta sebulan. Terus ya gitu, Dewi pengen punya HP gitu. Iya benar. Gua kakak terbaik gua. Dulu masih kecil sering berantem sama Mas Yan nggak mbak? Enggak, kalau sama Jarang. Dewi. Enggak pernah. Karena Dewi ini orangnya autis. Autis. Maksudnya autis, dia seneng di kamar dan di dunia dia sendiri. Benar. Jadi dia orang rumahan dia ini, nggak pernah keluar rumah. Jadi dia udah punya dunia sendiri di kamar dia dulu. Makanya nggak tahu nih sekarang bisa agak agresif di luar ya. Alhamdulillah aku bersyukur banget dong. Ya kan? Apalagi suaminya sekarang gantengnya.
Nah kalau yang berantem tuh sama Agus malah sering. Wah gua sampai pintu lemari copot itu. Iya, gua kalau berantem sama adik gua sama Agus tuh parah dulu. Pintu lemari copot. Pisau yang gua keluarin dulu. Iya masih zaman jahiliyah. Pas SD kan ya itu. Tapi udah gede nyesel semua, nyesel. Udah, ya. Nah, sampai sekarang masih suka minta uang jajan sama Sian nggak Mbak? Nggak. Duitnya banyakan dia. Enggak. Gimana bisa? Dewi dapat gaji dari bapak, ya kan kerjaan di administrasi lah, gajian administrasi. Sapik masih dapat gajian juga dari ruko ibaratnya, dari logistik. Gajian dia double, gua gajian gua doang. Tapi wajar ya, namanya anak wanita di dalam keluarga itu harus spesial. Karena dia bunga dan mahkota keluarga. Mas Sian kok jarang ngobrol sama Mas Agus sih gitu? Nggak jarang ya? Sering banget, cuman Agus kan orangnya nggak mau nih nongol-nongol kayak Dewi gini depan kamera, nggak bisa dia. Dia kedatangan Indosiar buat ngewawancarin dia, diusir suruh pulang. Agus tuh, nggak mau dia. Nggak kamera friendly lah pokoknya. Benar. Karakter apa sih yang menonjol dari Mas Sian? Apa dia? Apa ya? Humoris, somplak. Kan gue udah bilang anaknya Haji Arianto tuh dibagi dua, hitamnya ke Agus, yang cowok nih, hitamnya ke gua, putihnya ke Agus. Jadi serumah yang paling stres gue doang. Lu lihat dong adik-adik gue, Dewi sama Agus, kalemnya minta ampun. Jauh lah pokoknya. Kalau menurut Mas Sian, ada hal baik dan buruknya tuh apa sih jadi anak pengusaha bis? Hal baik dan hal buruknya. Jadi anak pengusaha bis. Waiting for connection. Bluetooth connected. Baiknya apa ya? Buruknya apa ya? Itu hal yang nggak bisa diomongin sih. Ini suara apa sih? Hal baik dan buruknya jadi anak pengusaha bis. Itu pertanyaan yang gimana ya? Dari kecil soalnya kita nggak pernah tuh mikir masalah duniawi gitu. Gua dulu bapak udah punya angkutan kota, punya showroom, punya segala macam aja. Gue sekolah masih naik angkot loh. Karena buat kita nggak penting. Dan teman-teman gue pun nggak ada yang gue kasih tahu gue siapa, gue anak siapa. Karena buat kita itu nggak penting banget. Aku juga gitu, nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kalau tanyain apa suka dukanya, apa enak gak enaknya jadi anak pengusaha bis, ya nggak ada, dia aja. Tapi kalau kamu nanyanya apa suka dukanya nemenin bapak kerja di perusahaan selama ini lah, itu baru banyak kisah. Karena buat kita perusahaan ini amanah, begitu juga karyawan-karyawannya. Jadi ya banyak lebih susahnya. Susahnya ya karena itu. Karena kita selalu berusaha berhati-hati memimpin orang, nemenin mereka kerja, gimana cara supaya mereka bisa sejahtera hidupnya. Itu jadi PR kita setiap hari. Makanya sih susah doang. Emang lu pernah ngeliat gue senang-senang? Kagak pernah. Ya kan? Paling lu ngeliat gue juga terminal, nongkrong, makan angkringan. Iyalah, ketemu anak aja sampai jarang Mas. Iya, ketemu anaknya jarang. Ini pada nggak percaya kali. Gue sama anak-anak gue ke Bali dari nikah sampai sekarang baru kemarin sama Ali. Pas kalian lihat di vlog Arianto Official, itu aja. Bayangin, saking nggak pernah emang jalan-jalan. Sedih deh jadi istri gue. Makanya lu mikir-mikir kalau pengen jadi istri kedua gue. Ada rencana Mas? Kagak tahu. Mas Sian kok mirip banget sih sama Mas Ray? Iyalah anaknya kok. Kan gue bapaknya sembarangan. Di YouTube tuh banyak banget Mas yang bilang Mbak Dewi mirip Mas Sian ya, Mbak Dewi mirip Mas Sian ya. Kalau Agus itu tipikalnya ke ibu. Ibu kayaknya. Kalau Dewi ini lebih kecampuran. Makanya mirip. Jadi antara gue, adik gue, Agus sama Dewi lebih miripan aku sama Dewi daripada aku sama Agus. Versi terawat dan tidak terawat. Nah, cuma versi terawat dan tidak terawatnya aja. Mas Sian tuh mulai mondok kelas berapa Mas? Kan gue dulu dikeluarin dari Al-Azhar tahun 98. Ya habis itu terus kabur pondok dong. Daripada bapak tahu gue di DO kan, mendingan gue. Mas Sian tuh di DO? DO lah. Kan bapak nggak ada yang tahu. Gue di DO gue. Akhirnya ya itu sama-sama. Wah ini mana ya? Dulu makanya gue ngebet pengen mondok itu ya karena gue nggak pengen
bapak tahu alasan gue keluar dari sekolah itu karena dikeluarin. Gue alasannya pokoknya pengen belajar agama, pengen mondok pokoknya. Aduh asli gue di DO saking gue nggak berani aja dari bapak. Berapa tahun Mas mondok? Sampai 2003 kan. 2003 awal boyong terus nikah. Sampai sempet jualan jadi sales teflon. Iya tuh kan pada nggak percaya orang gue bilangin gue dulu pernah jadi sales panci. Karena bapak itu dulu kalau gue belum nikah gue nggak boleh kerja. Tuh. Makanya gue jadi dulu akhirnya nekat jual jadi sales panci, jadi truk ades. Lo pernah jadi supir truk? Kernetnya bawain galon sama nemenin supirnya curhat. Naik turunin galon kardus bagi-bagi ke toko-toko. Mas Yan, tips menjadi lelaki tangguh dalam bekerja dong. Harga diri cowok itu kerja, jadi nggak ada tips, nggak ada apa, karena itu kewajiban. Lu males, lu nggak berhak buat mencintai siapapun. Lu males, lu nggak layak buat mendapatkan kasih sayang dan cinta dari siapapun. Di cowok emang harus kerja, karena beban itu, tanggung jawab itu ada di cowok. Itu yang membedakan antara cowok sama cewek. Harga diri cowok. Ya. Jadi kalau lu males ya lu pikir sendiri aja. Emang ada cowok males ya? Kalau cowok lemes banyak, tapi kalau cowok pemalas kayaknya kok gak ada loh. Setahu gue semua cowok pasti punya keinginan buat kerja. Cuman kadang ada yang keinginan itu diaplikasikan dengan bergerak, ada yang keinginan itu diaplikasikan sambil mainan Mobile Legends tiduran di rumah. Ya. Ada juga yang kayak ini nih, main slot. Tuhan dia sedang berjudi. Mbak, Mas Yan dulu tuh pas kecil pacarnya ada berapa sih? Oh dia nggak tahu kisah percintaan gue. Nggak tahu aku. Orang tua gue yang nggak tahu. Ibu dulu pernah baca surat cinta gue 1 kali pas di Tulungagung. Jadi pas di Tulungagung tuh ibu nggak sengaja nemuin surat dari si A. Terus baca lah ibu. Wah ibu marah dong. Ini cewek macam apa? Cewek kok nulis kayak gini? Masih ingat loh? Ya di situ. Cewek ngejar-ngejar laki-laki sampai kayak gini gitu. Maksudnya dia tuh menggebu-gebu sama gua gitu. Dan itu tertulis di surat dia. Jadi ya buat gua wajar sih karena gua ganteng banget gue. Pas kapan itu Mas? Pas lagi tempatnya Kang Mansur berarti Pas mondok berarti? 2002 ya, masih status masih di POR. Kenangan berkesan yang nggak bisa dilupain dari kecil sampai sekarang. Yang ada hubungannya sama Dewi. Gua dulu pernah kan waktu Dewi masih umur kecil, bayi lah mungkin. Nggak tahu dia udah sadar apa belum. Dewi dulu kan mobil kita kan mobil carry tuh, carry plat hitam. Bapak masih punya mobil carry plat hitam, carry mobil pribadi. Nah, Dewi itu duduk di tengah, ya kan? Gua duduknya di belakang. Lah Dewi itu tiba-tiba main sendiri gitu loh, tiba-tiba ngegelundung dong, duak nangis, das. Wah gila. Dia yang main sendiri, dia yang ngegelinding, gua yang ditimbuk kaleng tongguan mau buka. Wah dari depan mobil lewat, wah kena kepala gua. Wah damprat bapak. Itulah. Cewek itu selalu spesial boy. Kagak ada salahnya soalnya. Dari kecilnya udah begitu. Gue masih inget banget. Itu waktu lagi parkir di depan infanteri, depan Cobra itu. Sebelahnya Arhanud. Nggak tahu dia mungkin nggak ingat karena dia masih terlalu lucu pada saat itu. Umur berapa itu berarti? 3 tahunan? Mungkin lu umur 2 tahun lah, 2 tahunan. Nggak ingat aku. Oh ada lagi. Nggak usah lah. Apa? Ini Dewi dulu Pak Haji kan dulu masih kulkasnya masih jarang kosong tuh dari bir dulu zaman belum hijrah. Dewi ini duduk di depan kulkas. Gue panggil, "Wih lu ngapain?" gitu. Dia cuma nengok doang dong, nengok begini. Dia ini kulkas nih, ini kulkas. Ini gua kelihatan nggak? Ini kulkas. Dewi sila di depan kulkas, gue dari sana. "Wih lu ngapain?" Dewi noleh. Hidungnya merah dong. Gue pegang, gue ambil, gue buang.
minum bir dia. Aku pernah dengar itu. Iya, Dia nggak umur ingat. berapa tuh ya? Berapa? Umur dia masih 3 tahunan, mungkin 3 atau 4 tahun lah. Ambil gelas, bir diminum. Panggil dari belakang, lu ngapain, Wi? Noleh deh, hehe, ketawa doang, hehe, gitu doang. Tapi hidungnya merah. Wah, ini anak gak beres, gue bilang. Iya, aku pernah ceritain itu sama ibu. Tenang, Wi, masih belum dosa. Belum. Mas, dulu pas aku bilang sama Mas Yan aku pengen nikah tuh, first impression Mas Yan ke Mas Safik gimana? Istimewa. Gue jarang nemuin cowok-cowoknya Dewi, bahkan cenderung memusuhi mereka gitu. Jadi ketika gue udah ngajak orang buat duduk dan ngobrol, gue anggap dia layak. Ini harusnya jangan nanya begini, jangan ada Safik, ntar GR dia, palanya gede dia besok kayak pembungan. Apa ya ini? Ada kelanjutannya lagi nggak Mas? Apa Antara Bu Alina Hah? pakai bis katanya. Kagak lah, itu viral banget semua masuk koran segala. Wartawan sekarang pada gabut ya, nggak ada konten lu ya. Iya loh. Tapi makasih masuk banyak, koran. berkat lu itu jadi viewernya 700.000. Terus yang Mas Yan ke Polres itu loh, sampai ada yang DM aku. Kenapa? Mbak, Mas Yan kenapa kok ada urusan sama polisi? Kenapa lu ngarepin gue diborgol beneran? Kan itu clickbait. Punya panggilan sayang ke Mas Yan nggak Mbak? Apa ya? Mas lah, Mas Yan Mas dari Yan. dulu manggilnya. Mas. Dewi ini dari kecil sekolahnya swasta terus dan sekolah-sekolah elit terus, makanya bahasa gua, bahasa dia sama bahasanya Agus beda, Bro. Lu kalau nggak dengerin Agus ngomong, Dewi ngomong, halus banget kayak orang kayak gitu bahasanya. Tapi kalau bahasa gua kan begini, ngotot. Lu apa S? Ah ini tadi aku. Jadi dimaklumin aja, kelihatan dari situ. Mas Yan, Mas Agus, Mbak Dewi semuanya pas sekolah di Tangerang. Nah, itu barusan Dari dibahas. TK itu udah Iya. dijawab sih barusan. Sekolah semua dari Tangerang semua. Aku dari sekolah sampai kuliah di Tangerang semua. Mereka di swasta terus, gua yang ada negeri SMP. SMP 1. Ya. Dulu nem gua SD itu 42 tuh. Wih, kok pinter Mas? Bos. Gua ini bukan pinter, Bu. Cerdas. Mas Cerdas. Yan tuh paling jago kalau main game di time zone tuh, ingat banget. Iya, benar. Dapat tiket banyak banget. Gua udah kalau lagi main di time zone tuh tiket tuh sampai ribuan gitu, gua tukerin boneka, gua kasih dia. Terus kalau Ini kayaknya pada kepo-kepo nanya sama gua, nggak berani lu selama nge-live nanyanya sama Dewi. Padepokan resmian Padepokan dong Mas gitu. Padepokan. Besok Rebo Padepokan distro. Launching. Si Nurul mana? Di ruko. Oh, iya. Sendirian kagak temenin Lis? Amrik. Yang cewek mandi duluan. Tuhan dia. DA udah pernah digendong sama Pak D-nya belum? Gua ini gendong anak gua sendiri ya waktu kecil, takut, jarang banget. Kecuali pas ngadanin aja dulu. Karena gimana ya? Ngerasa kalau tangan gue ini gede dan kasar gitu gua orangnya. Gue takutnya kalau mereka gua gendong, ntar kesleo kayak keceklik kayak apa kayak gitu, serem aja. Tapi kemarin sempet nggak? Belum ya? Belum. Belum. Ntar aja kalau udah rada tebelan badannya. Serem. Tapi Ala mirip Dewi ya. Ada lagi? Nasihat pertama Mas Yan ke adik ceweknya apa? Apa ya? Dewi dong harusnya yang jawab. Iya. Apa ya? Apa ya? Saking banyaknya jadi nggak inget. Nggak inget sih. Cuman aku tuh yang aku inget, aku tuh pas SD pernah sedih banget. Terus aku cerita sama Mas Yan, tapi aku lupa masalahnya apa. Terus Mas Yan meluk aku ingat itu. Gua kalau dia lagi nggak ada masalah tetap gue peluk kok. Karena pelukan gua berarti banget. Lu pengen gue peluk?
Terus pernah dibeliin boneka gede banget sama Mas Ian tuh dulu aku. Contoh sikap tegas seperti apa Mas Ian ke Mbak Dewi? Apa Mas? Kalau dia salah, gue tetap bilang salah. Kalau dia bener, dia gue dukung. Kapan buka line Wonosobo Mas? Kenapa nanya ke Dewi lu? Nah iya makanya kenapa nanya ke aku? Nggak tahu kapan-kapan. 2 tahun 3 tahun lagi kali. Rip, pesenin nasi goreng gila, nasi gila dong. Jangan pakai sayuran ya. Saya nggak mau. Pik, mau makan nggak? Apa lagi deh? Apa ya? Apa arti PO Haryanto untuk Mas Ian? PO Haryanto adalah wadah di mana kita berjuang untuk kepentingan umat dan juga untuk agama. Singkat padat, jelas ya itu ya, Ya. jawabannya. Yang paling tua anaknya Pak Haji Mas Ian kah? Ya, Mas Ian yang paling tua, anak pertama Mas Ian. Ngomong tuanya biasa aja dong. Pernah berantem sama Mas Ian nggak Mbak gitu? Berantem ya enggak lah, kan cewek sama cowok. Kalau cekcok, berbedaan pendapat Pasti wajar. ada. It's family, Bu. Saudara pasti tetap ada lah. Gitu. Kita bertengkar, kita saling diam. Tapi keluarga tetap keluarga. Selalu ada cinta di situ. Betul. Udah sih, pertanyaannya itu aja. Oh iya Mas Ian, makasih ya. Soalnya YouTube aku tuh pertama kali yang mensupport tuh Mas Ian. Yang buat dikembangin lagi tuh Mas Ian. Iya. Bisa buat diskusi. Biar dia ada aktivitas. Aktivitas yang yang kayak gini lah. Makanya gue support dari awal. Lumayan Mas, sekarang udah 12.000 lebih, 5 bulan 12.000. Followernya? Ya lu jangan ngarep 5 bulan 100 Iya. ribu kayak gue, Iya. beda cerita. Beda. Nggak bisa. Itu udah bagus Mana banget Mas itu. Ian udah lama itu. Yang udah banyak. Orang-orang umum 10 ribu, 1.000 aja kadang setahun belum kumpul. Lu 10 ribu 5 bulan ya udah bagus banget. Tinggal banyak-banyakin konten aja nih, tinggal Saping ntar nyari konten yang ke konsep gitu. Udah sih, ada ntar kejutan dari ini, dari Mas Apik. Iya. Udah? Udah itu aja Gitu? kayaknya. Cukup ya? Gua rasa Q&A-nya makasih Sekian. udah nanya-nanya. Iya makasih ya yang udah nanya-nanya sama aku di Instagram kemarin. Makasih juga Mas Ian udah mau konten bareng sama aku. Selalu lah. Dia dari kemarin udah, Mas kapan nganggur gitu. Iya soalnya Mas Ian tuh jarang banget di Kudus. Ini mumpung kesempatan nih. Enggak, kalau kasih giveaway sekalian Wi. Giveaway apa ya? Kasih kaos aja, lu beli dulu di gua kaosnya, terus lu giveaway dulu. Ya udah deh, boleh satu ya. Satu atau dua yang? Satu aja. Satu ya? Tagihan ntar deh. Oke deh, nanti akan ada giveaway. Satu kaos. Nah gitu dong emosi. Nah, ntar ini aja apa namanya jawaban lu bikin pertanyaan ntar di Instagram, ya kan? Apa jawaban Mas Rian tentang satu pertanyaan yang Oh tadi iya, kita oke, sebutin. oke. Nanti Jadi di- orang juga harus nonton ke video Pantengin ini. di Instagramku ya, Dewi Trice. Nah, Nanti Dewi ada Trice. questionnya di situ. Ntar gue editin tulisan Dewi Trice, ntar pertanyaannya lu harus nonton ini biar lu tahu. Benar. Oke deh, gitu aja. Udah ya. Makasih banyak waktunya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.